Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Pemeriksaan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya akan berjalan hari ini dengan pemeriksaan yang akan dilakukan di Bareskrim Polri. Informasi saat ini yang kami dapatkan adalah kendaraan yang dikendarai oleh Ketua KPK Firly Bahuri ini sudah berada di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Kita akan langsung menuju ke Bareskrim, sudah ada rekan kami Vena Kintan di sana. Selamat siang, Vena. Ya, selamat siang Ana Telita dan juga pemirsa. Betul sekali, sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat tadi ada kendaraan mobil Camry yang diduga ini ditumpangi oleh Ketua KPK Firly Bahuri berplat B1990 RFP. Ini sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Ini memasuki kawasan gedung Bareskrim Polri, dan memang semulanya diinformasikan bahwa pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri hari ini akan digelar di lantai 6 di Tipikor Bareskrim Polri. Namun nyatanya Firly Bahuri ini justru lewat pintu masuk lain, yakni tepatnya di Gedung Rupatama. Kami tidak melihat secara langsung kehadiran dari Firly Bahuri, namun informasi yang sudah disampaikan oleh Kombes Ade Safri selaku Dirkrimsus Polda Metro Jaya pada saat kami kontak via chat ataupun WhatsApp ini mengatakan bahwa memang benar Firly Bahuri ini sudah tiba di Gedung Bareskrim Polri melalui pintu Rupatama, dan memang saat ini tengah menjalani pemeriksaan sesuai dengan agenda yang dijadwalkan. Sebelumnya ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kepastian dari kehadiran Ketua KPK Firly Bahuri ini sebelumnya juga sudah dikonfirmasi oleh Kombes Ade Safri pada malam kemarin sekitar pukul 21:40 waktu Indonesia Barat, di mana Dirkrimsus ini mendapatkan surat yang dikirimkan oleh pihak Ketua KPK Firly Bahuri, di mana dalam surat tersebut ditujukan untuk di Tipikor Bareskrim Polri dan juga di Treskrimsus Polda Metro Jaya meminta untuk jalannya pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi atas perkara dugaan pemerasan ini bisa dilakukan pada hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan direspon oleh pihak Polda Metro Jaya, permintaan yang diajukan oleh Firly Bahuri ini dikabulkan sehingga dijadwalkan hari ini pukul 10, dan juga Polda Metro Jaya pun juga sudah berkoordinasi dengan pihak Bareskrim Polri untuk kemudian menerima kedatangan dari Firly Bahuri hari ini untuk menjalani pemeriksaan. Nah, mengenai pengamanan, tadi kami sekitar pukul 9:30 baru melihat adanya pengamanan yang memang nampak cukup berbeda dibandingkan sebelumnya pagi tadi. Pengamanan dari pihak kepolisian ini semakin ketat sekitar pukul 9:30, dan ternyata Firly Bahuri ini sudah tiba 9:40. Memang awak media tidak ada yang mendapatkan gambar kedatangan dari Firly Bahuri, tapi sudah dikonfirmasi oleh pihak Polda Metro Jaya bahwasanya Firly Bahuri ini sudah berada di gedung Bareskrim Polri, di mana Ana Telita dan juga pemirsa mengenai materi pemeriksaan ini juga belum disampaikan apa saja poin-poin pertanyaan, kemudian materi yang akan ditanyakan, ada berapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Ketua KPK Firly Bahuri ini. Belum ada keterangan resmi juga dari pihak kepolisian yang juga belum merespon pertanyaan dari rekan-rekan media, begitupun Firly Bahuri yang tidak nampak di hadapan rekan-rekan media. Selain itu juga Ana dan juga pemirsa mengenai perkara yang menjerat mantan Menteri Pertanian yang disebut adanya pemerasan yang terjadi dialami oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini sebelumnya sudah naik ke tahap penyidikan sampai saat ini, di mana pada pekan lalu pihak kepolisian juga sudah menjadwalkan pemanggilan pertama untuk Ketua KPK Firly Bahuri pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Namun disampaikan oleh Kombes Ade Safri, Firly Bahuri ini tidak bisa hadir, dan alasan tidak hadirnya Firly Bahuri ini disampaikan melalui surat yang dikirimkan oleh staf fungsional Biro Hukum KPK Republik Indonesia yang membawa surat dan ditujukan untuk Kapolda Metro Jaya berisikan mengenai penundaan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Ada dua alasan dalam surat tersebut yang tertera, di mana alasan Firly tidak bisa memenuhi panggilan penyidik pada pekan lalu. Alasan pertama karena Firly memiliki agenda ataupun kegiatan kedinasan yang memang sebelumnya sudah dijadwalkan sejak jauh-jauh hari sehingga bertepatan dengan jadwal pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober. Dan alasan kedua yang disampaikan dalam surat tersebut adalah Firly dan juga pihaknya ini masih akan perlu mendalami berkaitan dengan materi pemeriksaan perkara
dugaan pemerasan ini sebelum pada akhirnya Firly memberikan pernyataan dirinya sebagai saksi. Selain itu juga Ana dan juga pemirsa, sampai pada pekan lalu tanggal 18 Oktober 2023 di mana kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan mulai tanggal 6 Oktober dan 3 hari setelahnya pada tanggal 9 Oktober kasus ini pun surat perintah penyidikan pun akhirnya turun. Pihak kepolisian sampai tanggal 18 Oktober kemarin sudah memeriksa setidaknya ada 45 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik dan pada tanggal 19 Oktober ada 8 saksi yang sebelumnya direncanakan untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik. Namun dari 8 saksi, hanya 7 orang saksi yang kemudian datang dan juga memberikan keterangannya. Dan dari 7 saksi tersebut, 6 diantaranya ini merupakan pegawai dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga ditotalkan sampai dengan saat ini, Anda dan juga pemirsa, sudah ada sekitar 52 orang saksi yang telah dimintai keterangan, yang 14 diantara ini merupakan pegawai dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dari 52 saksi yang juga sudah memberikan keterangan, Ana dan juga pemirsa, ini salah satunya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang telah memberikan keterangannya selama kurang lebih 3 kali. Terakhir Syahrul ini memberikan keterangannya ke tim penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Oktober 2023 lalu. Dan selain Syahrul Yassin Limpo, juga ada sosok Kapolrestabes Semarang, yakni Kombes Irwan yang juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi beberapa kali, yakni 2 kali. Terakhir Kombes Irwan ini sudah diperiksa pada tanggal 11 Oktober 2023 dan memberikan keterangan kepada tim penyidik. Nah, mengenai Kombes Irwan ini juga ikut disoroti oleh pihak penyidik, khususnya pihak kepolisian yang menangani kasus ini, yang mengatakan bahwa Kombes Irwan ini bisa dikatakan sebagai saksi kunci karena peran dari Kombes Irwan ini merupakan keponakan dari Syahrul Yassin Limpo. Kemudian juga mertua perempuan Kombes Irwan ini adalah saudara dari Syahrul Yassin Limpo. Dan Kombes Irwan ini juga pada tahun 2017 sempat menjadi bawahan langsung dari Ketua KPK Firly Bahuri sewaktu Firly menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017, di mana jabatan dari Kombes Irwan ini pada saat itu menjabat sebagai Dirkrimum Polda Metro Jaya. Polda Nusa Tenggara Barat maksud kami. Dan Kombes Irwan ini sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik sebanyak 2 kali dan disebut-sebut juga masih akan terus didalami saksi lainnya untuk bisa menyelesaikan masalah ataupun memecahkan masalah dari perkara adanya dugaan pemerasan ini. Ana dan juga pemirsa, kami masih menunggu kira-kira apa saja materi yang sekiranya ditanyakan oleh tim penyidik hari ini untuk menjalani pemeriksaan atas Ketua KPK Firly Bahuri yang nampaknya ini sudah dimulai sejak pukul 10 nanti, kira-kira sampai jam berapa dan materi apa yang ditanyakan. Nanti kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian langsung dari gedung Barreskrim Polri. Ana. Terima kasih laporan langsung Vena Kintan. Dan pemirsa, kita akan beralih menuju ke Leo Chandra yang saat ini sudah berada di Barreskrim Polri. Dan Leo Chandra, kami mendapatkan informasi langsung dari Vena Kintan. Tadi sempat disebutkan bahwa ada mobil Camry berplat nomor B1990 RFP. Betulkah ini mobil milik Firly Bahuri, Ketua KPK? Ya, Ibu Nidi juga pemirsa, benar sekali merupakan ini adalah mobil yang dikenakan oleh Firly Bahuri, di mana ini merupakan mobil sedan berwarna hitam dengan berplat polisi B1990 RFP, di mana diketahui Firly Bahuri ini masuk langsung ke ruang Rupatama Barreskrim Polri, dan informasinya Firly Bahuri telah tiba di Barreskrim Jakarta Polri di pihak pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, dan di mana memang ini sudah dikonfirmasi juga oleh Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Direskrimsus Polda Metro Jaya. Dan diketahui juga memang hari ini adalah pemanggilan kedua oleh Ketua KPK Firly Bahuri di Barreskrim Polri dengan adanya dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan sebelumnya juga Polda Metro Jaya telah menerima surat dari pimpinan KPK
pada 23 Oktober 2023 yang ditunjukkan kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri dan juga Direskrimsus Polda Metro Jaya selaku penyidik, dan di mana isi surat tersebut adalah permintaan atau izin untuk dilakukan pemeriksaan Ketua KPK, dalam hal ini adalah Firly Bahuri yang sebagai saksi pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan surat tersebut juga ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan di lantai 6 ruang di Tipidkor Bareskrim Polri. Dan pemanggilan sebelumnya diketahui bahwasannya Firly Bahuri ini tidak hadir pada Jumat 20 Oktober 2023 lalu, dan ini langsung diserahkan atau dilakukan pemanggilan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan di mana juga Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Firly Bahuri pada Rabu 18 Oktober 2023. Dan diketahui juga bahwasannya Ketua KPK Nurul Gufron juga mengatakan bahwasannya ketidakhadiran Firly Bahuri dalam hal ini karena diketahui bahwasannya Ketua KPK yaitu Firly Bahuri sudah adanya agenda atau janji pada tanggal tersebut, dan ini juga sedang ada kegiatan yang teragenda sebelumnya. Dan diketahui juga bahwa mantan penyidik KPK Yudi Purnomo juga menyampaikan bahwasannya mangkirnya Firly Bahuri pada pemanggilan sebelumnya ini merupakan sikap yang memalukan marwah KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya patuh terhadap hukum. Dan juga diketahui bahwasannya dalam kasus dalam kasus pemerasan dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian dalam hari ini ada Syahrul Yassin Limpo, di mana memang diketahui ada sudah 52 saksi yang diperiksa, mulai dari mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo, kemudian ada ajudan Firly Bahuri yaitu Kevin Eganata, kemudian supir pribadi dari Syahrul Yassin Limpo, selanjutnya ada sejumlah wakil ketua KPK, direktur pelayanan, pelaporan dan pengaduan masyarakat, dan yang terakhir ada pemeriksaan saksi juga yaitu Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar. Dan juga kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, di mana memang setelah gelar perkara 6 pada 6 Oktober 2023, dan dalam hal ini juga Polda Metro Jaya akan menemukan adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Begitu Ebony, kembali ke studio. Oke, Leo Chandra, apakah Anda kemudian sempat melihat Firly memang betul turun dari mobil tersebut untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri? Ini bersama dengan siapa saja? Ya, memang diketahui bahwasannya Firly Bahuri ini seolah-olah memang menghindari dari awak media, memang di mana diketahui beberapa awak media berjaga mulai dari pintu tengah Bareskrim Polri hingga ke pintu belakang. Namun diketahui bahwasannya Firly Bahuri ini menggunakan mobil sedan berwarna hitam dengan berplat polisi B1990 RFP ini langsung masuk ke dalam ruang Rupatama Bareskrim Polri, dan tidak ada satupun awak media yang mengetahui keberadaan ataupun turunnya Firly Bahuri dari mobil. Namun ini sudah dikonfirmasi juga oleh Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Begitu Ebony, kembali ke Anda di studio. Ya Leo, kami sama-sama tahu bahwa sebelumnya kasus ini diperiksa di Polda Metro Jaya. Namun Firly meminta untuk pemeriksaan lebih lanjut ini diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Apa alasannya? Apakah Anda mendapatkan informasinya? Ya, memang diketahui bahwasannya pemeriksaan ini akan dilakukan di Polda Metro Jaya. Namun seperti yang tadi saya sampaikan bahwasannya sebelumnya bahwasannya surat ini sudah diberikan oleh Ketua KPK dalam hal ini Firly Bahuri untuk dilakukan pemeriksaan atau meminta izin terkait dengan memang Firly Bahuri ini merupakan saksi dari adanya kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Memang belum ada konfirmasi dari pihak Polda Metro Jaya ataupun Bareskrim Polri terkait memang pemindahan dari Polda Metro Jaya kemudian ke Bareskrim Polri. Begitu, Anda kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih laporan langsung Leo Chandra. Dan pemirsa, kita akan kembali menuju ke rekan kami Vena Kintan yang saat ini masih berada di dalam gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Selamat siang Vena, masih bersama kami. Ya, selamat siang Ana. Oke, Vena, kita sama-sama tahu bahwa pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri ini seyogyanya dilakukan di Polda Metro Jaya. Atas alasan apa ini Firly Bahuri meminta pemeriksaan dipindahkan di Bareskrim Mabes Polri?
Ya, mengenai hal tersebut belum ada keterangan resmi alasan mengapa kemudian pada akhirnya surat yang ditujukan untuk di Treskrimsus Polda Metro Jaya maupun di Tipikor Bareskrim Polri ini ditujukan untuk meminta jalannya pemeriksaan hari ini diselenggarakan di Bareskrim Polri. Tapi yang pasti Polda Metro Jaya memang sebelumnya sudah mengumumkan untuk kemudian berkoordinasi, berintegrasi juga bersama dengan pihak Bareskrim Polri untuk sama-sama menyelesaikan, menuntaskan adanya perkara dugaan pemerasan ini. Dan memang dari pihak kepolisian juga belum ada memberikan keterangan mengenai detail alasan kenapa pada akhirnya memilih menyelenggarakan pemeriksaan di Bareskrim Polri, bukan di Polda Metro Jaya yang seyogianya kalau kita lihat dari sejumlah saksi yang telah memberikan keterangan, ada sekitar 52 orang saksi, mayoritas ini memang dimintai keterangan langsung di Polda Metro Jaya, khususnya di gedung di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Dan mengenai hal itu nanti akan kami tanyakan kepada tim penyidik apa saja poin-poin detail alasan, kemudian jalannya pemeriksaan, materi pemeriksaan hari ini, dan apa saja yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri yang biasanya memang di Bareskrim Polri, Ana dan juga pemirsa, pasti setelah menggelar adanya pemeriksaan terhadap satu orang ini pada akhirnya di sore hari ataupun nanti di malam hari akan ada konferensi pers yang disampaikan baik itu dari pihak Humas Mabes Polri maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan kepada rekan-rekan media bagaimana perkembangan dan juga keberlanjutan dari kasus ini. Ana. Oke, Vena Kintan, kami juga ingin mengkonfirmasi satu hal kembali ini bahwa tadi Anda katakan bahwa memang Firly Bahuri ini tidak terlihat ketika sampai ke Bareskrim Mabes Polri. Namun sudahkah bisa dikonfirmasi datang bersama dengan siapa sajakah Firly Bahuri? Ya, Ana dan juga pemirsa, kalau melihat dari kendaraan yang memang ditumpangi oleh Firly Bahuri untuk pada akhirnya tiba di gedung Bareskrim Polri, khususnya tadi turun lewat gedung Rupatama menggunakan mobil Camry. Tadi kami melihat ada sopir-sopir dan informasinya juga ada ajudan yang mendampingi Firly Bahuri untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Tapi belum ada keterangan resmi mengenai siapa saja yang memang mendampingi, tapi informasi dari supir dan juga rekan-rekan yang mendapatkan informasi di sekitar mobil dari Firly Bahuri bahwa dikatakan bahwa Firly ini datang tanpa didampingi kuasa hukum, hanya didampingi oleh ajudan dan juga sopir yang turut mengantarkan Firly Bahuri. Ana. Terima kasih laporan langsung Vena Kintan dari Bareskrim Mabes Polri, sebelumnya juga dari rekan kami Leo Chandra. Dan pemirsa, kita sudah bersama dengan narasumber kami Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat siang Mas Yudi. Selamat siang, Mbak. Mas Yudi, ini menarik sekali pemeriksaan yang akan dilakukan dengan saksi Ketua KPK Firly Bahuri. Namun kita akan melanjutkan dialog kita usai jeda karena kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.